Wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan li yaumil qiyamah. Segera puji milik Allah. Salat beriringan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Haji Yadi, orang tua kami semua, hadirin wal hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang bisa bergabung pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita tadi sudah membacakan surah Al-Waqi'ah dan mungkin kita sering ya orang membaca surah Al-Waqi'ah. Ada apa dengan surah Al-Waqi'ah ini? Sebelum kita masuk ke surah Waqi'ah pembahasan ini ada beberapa hadis yang berkenaan dengan keutamaan surah Al-Waqi'ah. Eh, Qala Abu Bakar ya Rasulullah qad shibta. Jadi Abu Bakar telah berkata kepada Rasulullah, engkau sudah beruban ya Rasulullah. Kita tahu ibu dan bapak Rasul itu punya uban ya, dan uban Rasulullah SAW itu jumlahnya hanya 20 helai. Jadi beliau ini di usia berapa? Di usia 63 meninggal itu beliau ternyata ubannya hanya berapa? Hanya 20 helai. Ya. Jadi sebenarnya Rasul itu awet muda. Tapi uban itulah yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, engkau sudah beruban ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, Syaibatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Ada tiga surat yang kata Rasulullah bikin aku beruban. Nah, jadi cekolot mah lamun loba mikir tereh wisan. Ternyata betul itu ada hadisnya. Kata Rasulullah, yang bikin aku beruban itu ketika aku baca surah Hud, ketika baca surah Al-Waqi'ah, ketika baca surah Al-Mursalat, ketika baca surah Amma Yatasa'alun atau surah An-Naba, dan ketika membaca surah Idza Syamsu Kuwirat. Kelima surat ini kalau saya simpulkan itu semua berkenaan dengan hari kiamat dan berkenaan dengan huru hara setelah kematian. Jadi kata Rasulullah SAW kalau disimpulkan yang membuat aku beruban adalah ketika aku berpikir tentang masalah akhirat. Berbeda dengan kita ya, kalau kita beruban itu karena terlalu banyak berpikir ya di dunia ini, pikiran A, B, C dan sebagainya. Jadi ternyata itu surah Al-Waqi'ah. Kemudian ada hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qarra'a suratal waqi'ah kulla lailatin lam yusibhu faqatun abadan. Barang siapa orang yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam. Jadi bacaan Al-Waqi'ah itu setiap malam. Ibu, tentu kalau kita banyak membaca surah-surah yang lain, itu banyak keutamaan. Yang seharusnya dibaca setiap malam itu apa? Ada Yasin juga surah. Ya, dalam hadis yang itu bukan surah Al-Waqi'ah tapi Yasin. Man qara'a suratal Yasin kulla lailah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang baca surah Yasin setiap malam. Jadi boleh kita kalau malam-malam itu baca surah apa? Yasin. Atau baca surah Al-Waqi'ah. Atau baca surah, ada hadis juga saya temukan hadis tentang surah Al-Mulk ya. Al-Mulk itu boleh juga dibaca ketika waktu malam. Barang siapa orang yang membaca surah Al-Waqi'ah kulla lailatin setiap malam lam yusibhu faqatun abadan, maka orang ini tidak akan pernah kena fakir selama-lamanya. Jadi orang ini dijamin tidak akan pernah fakir selama-lamanya. Ini hadis keutamaan surah Al-Waqi'ah. Satu lagi, eh, ketika Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW yusalluna salawati kanahwi min salatikum allati tusalluna liyaum. Rasul itu pernah melakukan sholat seperti sholat yang dilakukan oleh kalian, cuman beliau melakukannya tidak dalam keadaan ringan. Artinya sholatnya begitu panjang. Wa kana yaqra'u fil fajri al-waqi'ata wa nahwiha minas surah. Dan Rasulullah SAW membaca ketika sholat subuh itu surah Al-Waqi'ah. Jadi Rasul itu baca surah Al-Waqi'ah ketika waktu sholat apa? Sholat subuh. Ya, cukup luar biasa. Tadi kita ya mungkin tidak lama ya sebenarnya kurang lebih 10 menitan. Kalau kita baca surah Al-Waqi'ah dan itulah surah yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW di waktu sholat subuh. Oke. Kita masuk kepada surah Al-Waqi'ah. Apa maknanya surah Al-Waqi'ah? Waqi'ah itu artinya nama lain daripada surah daripada
hari yang disebut dengan hari kiamat. Oke. Hari kiamat itu dalam Quran itu banyak sebutannya. Ada yang disebut dengan waqi'ah, diambil daripada waqa'a. Apa waqa'a itu? Pasti terjadi. Jadi makna waqi'ah itu hari yang pasti terjadi. Kenapa? Meskipun hari itu dirahasiakan oleh Allah, tidak ada yang mengetahuinya dan kita tak boleh menyebutkan tanggal atau bulan ataupun tahunnya. Kiamat akan terjadi tahun berapa itu? 12, 12, 12. Masih ingat tuh? Dulu pernah heboh tuh ya. Sampai-sampai ada ustadz di Garut itu ternyata malamnya itu dia melakukan apa? Doa bersama. Bisiknya cina kiamat isukan. Wah, ini nggak boleh ya. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah tidak boleh bisa menentukan yang namanya jam, yang namanya harinya, tanggalnya, bulannya, termasuk dengan tahunnya. Karena nggak boleh. Jangankan kita yang manusia biasa, Rasulullah SAW yang dekat dengan Allah pun, beliau pun ketika ditanya tentang kiamat, beliau mengatakan al-mas'ulu anha bi'alaminas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, artinya lebih tahu kamu daripada saya. Artinya ternyata Rasulullah SAW beliau tidak mengetahui kapan yang terjadi daripada al-waqi'ah. Jadi waqi'ah itu kalau disebutkan adalah waqi'ah itu hari yang akan terjadi, pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Meskipun sekali lagi waktunya hanya Allah yang mengetahui. Kemudian nama lain daripada al-qiyamah itu al-haqqah, yang pasti benarnya. Nah, al-haq dari hak itu benar, kebenaran. Kemudian ada juga al-qari'ah. Al-qari'atu mal qari'ah. Al-haqqatu mal haqqah. Nah, itu dalam surah yang lain. Dalam surah yang lain disebut juga Al-Qiyamah. Ada surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Jadi nama lain apa namanya? Al-Waqiah itu banyak banget. Ada disebut dengan Yaumul Qiyamah, ada juga disebut dengan Al-Waqiah, ada disebut dengan Al-Haqqah, ada juga disebut dengan apa tadi Al-Qari'ah, ada juga yang menyebutkan dengan Al-Qiyamah. Ada juga yang menyebutkan Yaumul Akhir. Nah, kita disebutnya dalam hadis itu Yaumul Akhir. Ada yang tahu kenapa disebut dengan Yaumul Akhir? Nah, karena ibu dan bapak, punten, Yaumul Akhir itu yaum artinya apa? Hari akhir terakhir. Jadi ternyata nanti itu hari terakhir itu hari Jumat. Jadi sekali lagi, hari terakhir yang dibikin oleh Allah itu adalah hari Jumat. Kiamat terjadi, maka setelah itu tidak akan ada lagi hari, ya. Jadi tidak akan ada lagi hari Sabtu, hari Ahad nggak akan ada. Makanya yang disebut dengan Yaumul Akhir itu, kenapa hari kiamat disebut dengan Yaumul Akhir? Ternyata di hari itu adalah hari terakhir Allah membuat hari yang ada di dunia ini. Oke, ya, oke, kita sudah mengetahui yang makna daripada surah Al-Waqi'ah atau nama lain daripada Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'at, di mana-mana terjadi al-waqi'ah, hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Laisa tidak akan ada liwaqtiha kepada waktu kiamat kadzibatun, orang yang mendustakan. Atau kalau saya sampaikan, ketika terjadi waqiah, maka tidak akan ada orang yang mendustakan. Semuanya yakin. Orang non-muslim, orang muslim, orang ateis, semuanya yakin. Kenapa? Karena pada saat itu mereka menyaksikan semuanya. Yang di alam kubur, yang sudah meninggal, menyaksikan hari itu. Yang masih hidup, mereka menyaksikan hari itu. Khafidatur rafi'ah. Hari itu khafidatun. Allah merendahkan semua musuh-musuh Allah ila asfala safilin, ya, dalam ayat yang lain itu, ya, summa radadnahu asfala safilin. Allah akan merendahkan serendah-rendahnya orang-orang musuh-musuh Allah. Rafi'atun, dan hari itu pula adalah hari diangkatkan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, di mana Allah wa tarfa'ul akharina ila a'la illiyin minan ni'am.
Allah akan mengangkatkan orang-orang yang mendapatkan nikmat, yaitu orang-orang yang senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika terjadi hari kiamat. Kita kembali lagi tentang pembahasan hari kiamat. Ibu dan Bapak mungkin kita pernah mendengar yang namanya kisah atau hari kiamat. Yang bil khusus kita yakin nih kiamat itu akan terjadi. Dan ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, apa yang di tanda-tanda daripada hari kiamat? Kemudian Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hari kiamat tandanya, baru beliau menyebutkan. Jadi kalau tandanya boleh disebutkan. Yang tak boleh itu menyebutkan tanggal, menyebutkan bulan, menyebutkan tahun, itu nggak boleh. Tapi menyebutkan tanda-tanda kedekatan kiamat itu boleh. Kata Rasulullah SAW, yang pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, antalidal amatu rabbataha, ketika antalida melahirkan, al amatu amat, robbataha majikannya. Amat itu perempuan yang dulu boleh diperjualbelikan, tapi anaknya orang yang tuannya, kebayang ya? Bima'na ada sebagian tafsir daripada hadis ini, ketika nanti seorang ibu menjadi pembantu bagi anak-anaknya, naudzubillah, itu tanda kedekatan hari kiamat. Naudzubillah, mudah-mudahan itu tidak terjadi di lingkungan kita ya. Dulu kalau orang lewat di depan orang tua kita itu Masya Allah, ya penuh ta'zim, penuh rahmat, penuh segala-galanya. Nggak berani seorang anak itu lewat sambil menatap wajah orang tua. Berbeda dengan hari ini, kadang-kadang orang tua itu disuruh-suruh mana. Mah tolong ambilin ini, mah tolong ambilin ini, dan lain sebagainya. Sekali lagi, jangan pernah kita menjadikan orang tua kita sebagai budak, karena itu merupakan tanda daripada hari kiamat. Kita saksikan hari ini, berapa orang yang menuntut anaknya, menuntut orang tuanya dijebloskan ke dalam penjara. Sudah tidak ada lagi di hadapan mereka kasih sayang kepada orang tua. Hari ini banyak orang ibu yang sudah setua renta dituntut oleh anaknya. Ada yang dituntut oleh mantunya, ada yang dituntut oleh anak aslinya. Sekali lagi, ini merupakan pertanda-pertanda daripada kiamat sudah mendekati. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan kalian akan melihat orang-orang yang al-urata huffata ri'a asyaita tawalluna fil budyan. Kalian nanti di akhir kiamat, kata Rasulullah SAW, di akhir zaman mendekati kedekatan dengan hari kiamat, kalian akan melihat orang-orang yang telanjang dada. Telanjang dada. Jadi kalau pakaian orang tua kita dulu nih yang tidak pernah pakai apa baju, apalagi kalau lagi musim panas, kemudian orang ini tidak menggunakan alas kaki. Jadi alas kaki tidak pakai, dadanya terbuka. Kemudian mereka adalah penggembala domba. Yatatawwaluna fil bunyan, mereka mendirikan bangunan, bersaing mendirikan bangunan-bangunan tinggi. Ternyata makna daripada hadis ini adalah orang Arab. Kenapa orang Arab? Karena orang Arab itu mayoritas dulu itu adalah penggembala hingga sekarang. Makanya ibu dan bapak, ternyata penggembala yang ulung itu orang Arab, ya. Jadi mereka itu kadang-kadang kalau lihat Indonesia itu aneh. Ya, pernah dulu saya pernah sampaikan nih, ada tamu dari kerajaan datang ke gubernur kita. Ketika gubernurnya itu Pak Aher, beliau turun di Jakarta, ke lantas beliau pakai apa namanya? Pakai bis, pakai mobil sampai dengan Bandung. Kemudian dari kiri kanan beliau melihat warnanya hijau, laksana surga. Ternyata kata beliau, aku kaget dengan orang Indonesia. Selama perjalanan aku melihat tempat yang subur, tempat yang hijau, tapi tidak pernah aku lihat kambing. Sementara di negara kami tidak ada tumbuhan, tapi kambing begitu banyak. Jadi ternyata Masya Allah, orang Arab itu sudah terbiasa. Dari zaman dulu itu mereka penggembala. Termasuk Rasulullah. Kita tahu Rasul itu dari usia 8 tahun sampai dengan hampir 17 tahun itu beliau adalah penggembala yang ulung. Jadi ternyata hadis itu ketika kalian melihat para penggembala mendirikan bangunan-bangunan tinggi, artinya ketika kalian melihat orang Arab mendirikan bangunan-bangunan tinggi. Ibu dan Bapak, kita tahu sendiri ternyata bangunan tertinggi di dunia sekarang itu ada semua di daerah Jazirah Arab. Bahkan yang kedua, Abraz Al-Bait, yang kita lihat kalau kita lagi tawaf dan senang atau berfoto di situ, itu merupakan bangunan tertinggi kedua. Ya, nanti ada Burj Khalifah. Masya Allah. Dan sekarang lagi proyek di Jeddah juga.
itu konon katanya itu panjangnya tingginya itu 1,5 kilo. Bayang nggak? 1,5 kilo itu tinggi bangunan dan akan dikalahkan. Jadi intinya semua bangunan-bangunan ini udah nampak dan kata Rasulullah SAW, ketika kalian nanti melihat orang-orang Arab mendirikan bangunan-bangunan tinggi, berarti makna daripada kiamat tidak akan pernah lama lagi. Wallahu alam. Kapan itu terjadi akan terjadi? Yang selanjutnya, dalam hadis yang lain, kita temukan hadis yang lain, kapan akan terjadi kiamat? Ketika Rasul mengatakan, ketika nanti jazirah Arab itu mengalir sungai-sungai, kemudian lembah-lembahnya penuh dengan rumput-rumput berwarna hijau, berarti itu kiamat tidak akan lama lagi. Dan ibu boleh searching hari ini. Nah, ini sekarang masuk bulan Desember, sekarang lagi musim dingin, lihat apa yang terjadi. Di sana itu sekarang sudah banyak gurun-gurun yang sudah mengalirkan apa? Air-air. Kemudian hijau. Dan nanti itu akan permanen. Yang namanya di Arab Saudi dulu itu tidak ada musim sampai dengan bersalju. Tapi sekarang tertutup salju, salju hilang, tiba-tiba Masya Allah, tempat yang tadinya kering, sekarang itu menjadi tempat yang Masya Allah subur. Kalau lagi subur seperti ini, Ibu punten, unta itu kesulitan. Unta itu yang biasanya di tempat gurun pasir, mereka kalau menemukan gurun pasir meskipun sedikit itu berjejalan. Kenapa? Karena biasa mereka di gurun pasir, tiba-tiba tempat mereka itu berubah menjadi hijau. Bayang. Dan ini sekarang lagi proses-proses sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ibu dan bapak di zaman Nabi Adam alaihi salam yang namanya kota Mekah itu dulu subur. Jadi Mekah itu ketika di zaman Nabi Adam jangan dibayangkan seperti Mekah yang sekarang. Jadi Mekah di zaman Nabi Adam ketika Nabi Adam berjumpa dengan Siti Hawa itu, nah ternyata diriwayatkan itu dalam keadaan subur. Kemudian dengan terjadinya ya proses alam, maka tempat itu menjadi kering kerontang dan Masya Allah tempat itu sekarang berubah lagi dan akan berubah lagi. Dan Rasul mengatakan ketika nanti kalian menyaksikan Jazirah Arab berubah menjadi tempat yang subur, berarti kiamat tidak akan pernah lama lagi. Wallahu a'lam. Jadi banyak kalau kita melihat melihat daripada tanda-tanda para kiamat. Dan ternyata ada sebuah hadis yang berkenaan dengan kehebatan daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan mudah-mudahan ya, ini dua masjid yang dijaga oleh Allah langsung. Dalam hadis itu, ketika nanti Dajjal akan keluar, Dajjal itu akan keluar dari daerah mana? Daerah Khurasan, yaitu daerah timur. Daerah, kalau sekarang itu daerah Iran. Dajjal akan keluar, kemudian dia menyebar akan kurang lebih 40. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40 hari. Yang jelas, selama perjalanan itu, Dajjal akan berkeliling dunia. Dan yang akan, karena dia cuma waktunya sebentar, maka akan dipilih kota-kota yang gede. Maka dalam hadis Rasulullah, orang yang paling aman itu adalah orang yang tinggal di bukit-bukit. Artinya di perkampungan. Insya Allah itu mereka tidak akan pernah menatap wajah Dajjal. Dan ibu, kalau saya lihat kemarin orang-orang yang bikin penipuan-penipuan gitu ya, dengan modus apapun. Ada siapa itu yang tangannya dikebelakangin tiba-tiba keluar uang. Itu orang langsung percaya. Bagaimana tidak kalau orang nanti akan menyaksikan kehebatan Dajjal. Dajjal itu akan menggergaji seorang laki-laki dengan tangannya, kemudian dibelahlah laki-laki itu, kemudian disambungkan kembali dan hidup lagi. Bagaimana orang tidak kaget dengan Dajjal pada saat itu? Dia membawa dua ya, satu membawa air yang gambaran daripada surga, yang satu lagi tangannya membawa api. Barang siapa orang yang dimasukkan oleh Dajjal ke dalam api yang dibawanya, maka dia masuk ke dalam surga Allah. Dan barang siapa orang yang dimasukkan ke dalam air, ya, ke dalam air yang dibawa oleh Dajjal, berarti dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dalam hadis itu cuman dua kota yang tidak akan pernah di apa? Ditempatin atau disinggahi oleh Dajjal, yaitu kota Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Jadi tempat ini insya Allah akan tempat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di gerbangnya itu ada dua malaikat yang menjaganya dan membawakan busur. Barang siapa Dajjal yang masuk ke sana, maka Dajjal tidak mampu karena takut dipanah oleh dua malaikat ini. Jadi sekali lagi,
Orang yang akan selamat itu ternyata orang-orang yang di kampung, termasuk orang yang tinggal di kota Mekah dan Madinah. Di urang mah pan di Bandung ya, Dajjal kete ke Jakarta, di Jakarta naik kereta cepat, ya, deket ke dia kemana. Ke Bandung lebih cepat ya, Masya Allah. Jadi sekali lagi Ibu dan Bapak, inilah hadis-hadis yang berkenaan dengan alamat kedekatan daripada hari kiamat. Yang jelas sekali lagi kita yakini kiamat itu akan sebentar lagi. Meskipun mengatakan sebentar lagi bukan berarti sebulan lagi, 2 bulan lagi. Nah, Ibu menjadi masalah sekarang. Kemarin saya habis konsultasi, ada ibu-ibu yang konsultasi tentang anaknya SMA. Jadi anaknya ini ada seorang penceramah yang senang tentang berbicara tentang hari kiamat. Nah, bahkan kajiannya itu akhir zaman, ya, dengan akhir zaman. Ternyata anaknya itu sudah tidak mau sekolah lagi, tidak sekolah, tidak kemana-mana. Ketika ditanya oleh ibunya, kenapa kamu bisa begini? Apa jawabannya? Asa kedeng kiamat rek nanaonan. Allah ya Karim. Ini kejadian Ibu dan Bapak. Ini kejadian. Ternyata orang anak ini karena dia saking sungguh-sungguhnya mengkaji tentang tanda-tanda kiamat. Jadi beliau ini ada ustadz yang dia favoritkan. Ustadz ini kemana-mana bikin kajian, dalam seminggu itu dia mengikutinya. Kalau seandainya tidak, kalau waktu malam. Akhirnya Masya Allah. Nah mungkin ada sebagian kita pun yang berpikir seperti itu. Maka saya sampaikan, Ibu, kalau di tempat Ibu ada yang adzan, masih terdengar suara adzan ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau masih terdengar ada yang adzan, kata guru saya, berarti kiamat insya Allah tidak akan pernah terjadi. Kalau sudah tidak ada adzan, berarti kiamat. Ah, jadi makanya kalau hari ini kondisinya seperti ini, kemudian Ibu tiba-tiba bangun tidur, melihat matahari terbit dari arah barat, nah, berarti bukan kiamat ya. Sementara masih ada yang adzan, itu berarti Ibu bangunnya kesiangan ya. Itu mah bangunnya waktu asar ya. Jadi insya Allah kiamat tidak akan pernah terjadi kalau masih terdengar suara apa? Suara ada yang azan. Karena di hari kiamat itu tanda Rasulullah SAW 50 generasi, dua generasi, berarti dua generasi kalau menurut ilmu sosial, ya dua generasi itu kurang lebih 25 tahun, satu generasi. Kalau dua berarti 50 tahun. Di 50 tahun ke belakang setelah kejadian mendekati hari kiamat, itu orang sudah tidak ada lagi yang adzan, tidak ada lagi yang sholat, tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Baru di situ dalam hadis Rasul kiamat akan terjadi. Di mana matahari pada saat itu sujud di hadapan Allah dan matahari berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Di bumi ini sudah tidak ada lagi orang yang menyebut namamu. Jadi kalau hari ini ada orang yang menyebut nama Allah, alhamdulillah berarti orang itu senantiasa masih menjadi paseknya bumi. Insya Allah ya, bumi tidak akan pernah kiamat selama ada orang yang menyebut nama Allah. Kemudian kata matahari, hari ini saat ini ya Allah, di permukaan bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebutmu. Maka izinkan aku tidak lagi terbit dari arah timur, melainkan terbit dari arah barat sebagaimana engkau yang janjikan. Maka pada saat itu matahari selama 3 hari tak nampak di permukaan bumi ini karena dia berada di arasy Allah, sujud di bawah arasy Allah. Setelah itu matahari terbit dari arah barat dan inilah tanda pertanda kiamat akan terjadi. Sekali lagi Ibu dan Bapak, kiamat pasti terjadi. Tentang waktunya, wallahu a'lam. Kita kembali lagi. Khafidatur rafi'ah. Jadi khafidatur rafi'ah, kiamat itu di mana hari pada saat itu Allah akan menghinakan satu golongan dan Allah akan mengangkatkan satu golongan. Golongan yang dihinakan tentunya adalah orang-orang yang kafir, orang-orang zalim, orang-orang yang memusuhi Allah, orang-orang yang memusuhi kekasih-kekasih Allah. Itulah yang akan dihinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rafi'atun. Dan pada saat itu Allah akan mengangkatkan, maka nanti tempat itu Ibu dan Bapak ada dua, ada yang disebut dengan illiyin. Ya, illiyin itu tempat ruhnya orang-orang saleh dan ada yang disebut dengan sijil, itu ada tempat yang untuk menghinakan musuh-musuh Allah. Idza rujjatil ardu rajja. Idza rujjat. Rujat itu taharrak atau hurrikat tahrikan. Jadi yang disebut dengan rujat itu artinya pergerakan. Bumi nanti akan bergerak dengan gerakan yang dahsyat. Masya Allah.
Dalam ayat yang lain, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ibu dan Bapak, kalau hari ini ada gempa, ada ukuran skala liternya. Ini goyangan 8,6, ya 5, sekian, 7, sekian. Tapi nanti ketika terjadi kiamat, di mana bumi akan digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ada lagi batas skala liter. Kenapa? Karena saking dahsyatnya di mana bumi pada saat itu digoyangkan oleh Allah, digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya yuhannasu taqu inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'ah amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Dalam ayat itu, dalam surah punten, dalam surah Al-Hajj ayat 1, Allah berfirman, ibu dan bapak, ketika terjadi kiamat, nanti seorang ibu yang sedang menyusui akan melemparkan anak yang sedang disusuinya. Saking tidak mau ribetnya. Kenapa? Karena dia akan lari secepat mungkin. Tidak lagi memperdulikan anaknya. Tapi kalau hari ini, saya di tetangga saya itu pernah terjadi kebakaran, ibu dan bapak. Ternyata ketika terjadi kebakaran, beliau itu masih sempat menggendong anaknya. Berarti itu belum sedahsyat hari kiamat. Ibu, kalau bumi bergerak, kalau di kita gempa itu ke pinggir ya, gempa itu ke pinggirin, tet, tet gitu. Saya ketika terjadi gempa di Palu, itu Bu saya ke sana, ya. Saya di sana kurang lebih hampir 2 mingguan. Dengan kebetulan saya bawa relawan dari mahasiswa, anak-anak kesehatan, bawa ke sana. Ternyata saya bercerita dengan orang-orang yang ada di sana. Masya Allah, satu kampung itu sekarang menjadi kampung misteri. Dan sekarang itu menjadi kampung yang agak menyeramkan. Karena kampung itu bayangin aja. Rumah yang berdesakan, rumah padat hilang dalam tidak nyampe 1 jam. Bayangin aja. Tiba-tiba diputar oleh Allah. Dan benar putarannya itu jarak bisa nyampe 50 sampai 100 kilo. Ada satu pohon kelapa itu pindahnya dari ujung sini ke ujung sana. Begitu luar biasa. Itu ketika terjadi gempa di mana? Di Palu. Saya masih ketika datang ke Palu, ada satu lapangan yang kosong, kemudian saya di situ bikin masjid, dan alhamdulillah masjid itu sekarang dibangun oleh masjid dari Abu Rizal Bakri ya. Itu Masjid Abu Rizal Bakri di sana, tegak masjid yang begitu kokoh. Karena waktu itu saya berprinsip dengan anak-anak itu, boleh jadi mereka kehilangan harta bahkan keluarga, tapi mereka tak boleh kehilangan dari pada akidah. Akhirnya saya bangun pada saat itu masjid untuk berkumpul, ternyata sekaligus untuk kadang-kadang kita memberikan arahan, memberikan kegiatan dan sebagainya. Di tengah-tengah saya beres pada sholat maghrib, pada sholat maghrib kita sholat berjamaah, kemudian tiba-tiba saya lihat ada seorang bapak-bapak yang duduk dengan memeluk anaknya. Anaknya itu sekitar 4 tahun 5 tahunan. Beliau ke saya samperin, kemudian kenalan. Apa yang terjadi waktu itu? Beliau mengatakan, Ustadz, saya di rumah itu berempat. Ya, istri saya, kemudian saya, kemudian anak saya 2. Anak saya yang satu itu lari ke ibunya, anak yang satu lagi lari ke saya. Dan saya pada saat itu gempa di Palu itu ibu dan bapak tidak bisa ada bayangannya. Kenapa? Karena gempanya bukan begini, tapi begini. Jadi kebayang nggak kalau gerakannya begini, kita sulit untuk lari. Jadi sulit untuk lari. Orang di rumah itu bukan kebayang udah masuk ke sana kelempar lagi ke belakang. Dan kata beliau, ketika pada saat itu istri saya lagi dimasak di mana? Di dapur, saya lagi di depan. Saya itu bukan keluar rumah melainkan terlempar karena saking dahsyatnya pergerakannya. Kata beliau, saya terlempar, kemudian keluar, dari situ saya lari dan sudah tidak memperdulikan lagi. Ketika sebelumnya, kata beliau, saya melihat istri dan anak saya masuk ke dalam, ditelan oleh bumi. Ya Allah ya Karim. Tapi beliau masih sadar dengan anak yang dibawanya. Sementara hari kiamat, ibu dan bapak bisa kita bayangkan, di mana seseorang tidak lagi sadar apa yang dia bawa. Pada saat itu, Masya Allah, seorang ibu tidak lagi akan melemparkan anaknya, orang yang hamil pun akan segera melahirkan. Kenapa? Karena dia pengen lari secepat mungkin, supaya dia selamat dari hari yang begitu dahsyat. Itulah yang disebut dengan hari kiamat. Dalam ayat ini, idza rujjatil ardu rajja.
di mana bergeraknya bumi, idza rujat, di mana-mana bergerak, di mana-mana bergoyang, di mana-mana apa namanya? eh, terjadi rujatil ardu roja, dengan goyangan yang begitu dahsyat, wabussatil jibalu bassa. Kemudian gunung-gunung pada saat itu akan berhamburan, ya. Satu gunung di mana, di eh, mana itu teh, di Yogyakarta itu meletus sampai ke Jawa Barat, Jawa Tengah hitam semua. Wallahu alam, saya tidak belum lahir waktu Galunggung. Ya, waktu Galunggung terjadi, konon ketika Galunggung yang ada di kota Tasikmalaya, Singaparna, itu Bandung itu seperti kiamat. Bayangkan, masya Allah, luar biasa. Itu baru satu gunung. Kebayang nggak? Ketika terjadi kiamat nanti, semua gunung-gunung itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalam bumi itu. Semua gunung akan mengeluarkan hari yang begitu panas, kemudian bahkan beterbangan. Dalam ayat yang lain itu, idza zulzilatil ardu zilzalahu akhrajatil ardu afqalaha wa qala al insanu malha. Bumi ini akan mengeluarkan seluruh isinya. Isinya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu masya Allah, itulah hari terjadi yang disebut dengan kiamat. Fakanat haba'am mumbatha. Fakanat haba'am mumbatha. Fakanat, maka ada yang namanya gunung itu, haba'am mumbatha, seperti benda yang ringan, seperti kapas yang beterbangan. Wa kuntum azwajan salasa. Ketika sudah terjadi kiamat, sebagaimana huru haranya tadi, wa kuntum azwajan salasa, bumi rata kembali, dan kita sudah masuk ke dalam dunia yang berbeda lagi. Wa kuntum azwajan salasa, manusia akan dibagi menjadi 3 golongan. Apa 3 golongan itu? Wa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Golongan pertama adalah orang-orang yang disebut dengan ashabul maimanah. Apa yang disebut dengan ashabul maimanah? Nanti mereka dikumpulkan di sebelah kanan arasy Allah. Jadi arasy Allah di sebelah kanannya, nah ini sebelah kanan itu ada kumpulan orang-orang segerombolan, mereka berkumpul di sebelah kanan. Siapa mereka? Mereka lah yang diciptakan oleh Allah dari lambung Nabi Adam sebelah kanan. Dan mereka mendapatkan buku catatan dengan sebelah kanan. Dan mereka itulah yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ashabul yamin. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Alangkah bahagianya orang yang disebut dengan ashabul maimanah. Wa ashabul masy'amah. Dan yang kedua, golongan yang kedua adalah orang yang berduduk atau berkumpul di sebelah kiri arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di sebelah kiri arasy Allah akan ada orang yang berkumpul begitu banyak, bahkan lebih banyak daripada orang yang berkumpul di sebelah bagian kanan. Siapa mereka? Itulah mereka calon-calon penghuni neraka. Mereka yang mendapatkan buku catatan dengan tangan kirinya setelah proses hisaban. Jadi nanti setelah dihisab, mereka ada yang mendapatkan buku catatan dengan tangan kanan dikumpulkan di sebelah kanan, dan mereka ada yang mendapatkan buku catatan dengan tangan kiri, dan mereka pada saat itu dikumpulkan di sebelah mana? Di sebelah kiri. Wassabiquna sabiqun. Orang yang tadi ibu dan bapak itu prosesnya melalui proses hisaban. Tapi ada orang yang ketika masuk hari kiamat, mereka langsung lari menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang wasabiquna sabiqun, para nabi, para kekasih Allah, para syuhada, para nabi, mereka langsung menuju surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi itu tidak akan dihisab, ibu dan bapak. Para orang yang mati syahid itu tidak akan dihisab. Orang-orang solehin itu tidak akan dihisab. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ketiga ini nih. Ya, kita meskipun banyak dosa, mudah-mudahan kita tidak dihitung dosa kita dan kita masuk ke dalam surga Allah tanpa ada apa? Hisaban. Ternyata ada orang yang masuk ulaikal muqarrabun, itulah mereka-mereka yang disebut dengan orang muqarrabun, orang yang dekat dengan Allah, fi jannatin na'im. Mereka langsung menuju surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 3 golongan setelah terjadi kiamat.
Ada yang disebut dengan ashabul yamin. Ashabul yamin itu golongan yang mana? Kanan. Ada ashabus shimal, yaitu golongan mana? Sebelah kiri. Dan ada orang yang masuk ke dalam surga langsung tanpa proses hisaban. Mereka langsung menuju surga Allah tanpa ada diperhitungkan amal kebaikan mereka. Jadi inilah setelah terjadi kiamat, dan ini tanda-tanda kiamat yang disampaikan dalam hadis Rasulullah, yang disampaikan dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah daripada huru-hara hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, dan kita termasuk orang-orang yang Allah jaga kita dan keluarga kita, sehingga kita nanti di akhir kiamat nanti ketika di alam mahsyar kita bisa berkumpul dengan orang-orang saleh dan mendapatkan buku catatan dengan tangan kanan kita, dan kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Mangga silakan sisanya Ibu dan Bapak bisa disampaikan, kita diskusi tentang daripada surah Al-Waqiah. Mangga. Oke, terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah diberikan hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh disampaikan langsung. Sudah ada Bapak siapa ya? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan. Boleh angkat Ini udah ada nih ke si tulisan. dari Kang Fitra, Kang Bule. Oh ini ya. Ya. Tuh. Emang izin membacakan Ustadz. Pertanyaannya, adakah amalan yang dapat memperkuat iman kita agar terbebas dan terhindar dari fitnah Dajjal selain doa sebelum salam pada waktu sholat fardu, Ustaz? Oke, agar doa supaya kita. Oke, Ibu, doa yang kalimat Robbana la tuzigh qulubana. Itu dalam surah apa? Ali Imran. Kalau Ibu buka surah Ali Imran itu awalnya kan sebelah kiri ya. Paling bawah tuh, Bu. Ada doa ada itu. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dalam hadisnya keterangannya itu itulah doa yang paling banyak dibacakan oleh Rasulullah selepas Robbana atina fid dunya hasanah. Jadi Robbana atina fid dunya hasanah itu termasuk doa yang paling banyak dibaca oleh Rasul, tapi ternyata ada juga doa yang paling banyak Rasulullah setelah Robbana atina fid dunya hasanah, yaitu Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Apa artinya itu? Itu doa, kebayang nggak? Doa itu dipakai oleh orang-orang soleh. Orang soleh itu takut banget kehilangan hidayah dari Allah. Kalau saya terjemahkan, Robbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh. Jangan gelincirkan kulubana hati-hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk dan hidayah kepada kami. Jadi hati tetap dalam keadaan penuh dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu boleh Ibu pakai doa supaya hati kita. Atau ya muqallibal qulub. Pernah dengar itu ya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Tetapkan hati kami ala dinika wa ala taatik, atau alal iman. Allahu ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala taatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kepada agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi alal iman. Nah, seperti itu ya doa untuk mudah-mudahan diistiqomahkan dalam kebaikan. Silakan. Itu masih ada Kang Adim di atasnya. Tolong dibacakan. Kang Adim dibuka dulu itunya, mic-nya. Bentar-bentar. Ustadz, kenapa di surat Al-Waqiah ayat 22, ayat 35, 36, atau surat lainnya kalau masuk surga selalu poinnya ada disediakan bidadari dan perawan. Jadi berasa laki-laki lebih diperhatikan kalau tidak, kalau buat wanita yang misal tidak kawin di dunia, bagaimana? Ada ayat yang spesifik berat Ustadz. Ya, Ustaz aya bidadara cenah di itu. Ayo bidadari. Eh apa ya?
Ibu dan Bapak, Quran itu kemarin saya apa namanya? Ada kajian dari Ustadz siapa? Profesor Quraish Shihab. Quraish Shihab itu mengatakan Quran itu ringkas. Saking ringkasnya Quran, Quran itu tidak mau menyebutkan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi maknanya kalau disebutkan laki-laki di situ, maka sebenarnya itu sudah mewakili perempuan. Jelas ya? Jadi Quran itu saking ringkasnya, kalau ayatnya disebutkan adalah untuk laki-laki, maka berlaku juga untuk perempuan. Ya. Jadi jangan khawatir itu. Jadi kalau ibu di sana itu kan ada perempuan, ada bidadari dan sebagainya, jangan khawatir. Sebenarnya laki-laki terbaik itu akan didapatkan oleh kaum perempuan, oleh kaum perempuan. Jadi yang tadi, cuman nanti di sana itu akan terjadi apa namanya dijodohkan kembali dengan siapa? Ya, kalau mudah-mudahan kalau ibu dan bapak kita masuk suami istri, istrinya soleh, suaminya soleh, anak-anaknya soleh. Lihat dalam satu ayat, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Nanti mereka orang yang keluarganya di dunia satu iman, nanti mereka akan berjumpa dalam keadaan di surga dalam penuh kebahagiaan. Bahkan dalam hadis itu disampaikan, dalam Quran itu disampaikan gini, bagaimana ya kalau ternyata suaminya soleh, istrinya di bawah, atau orang tuanya di atas, anak-anaknya di bawah, maka tetap mereka akan digabungkan dalam satu surga yang mereka ridhoi. Itu hebatnya ya. Kalau satu keluarga masuk apa? Masuk surga. Jadi tidak akan, kan surga itu banyak tingkatannya. Surga itu kan banyak macamnya. Tapi kalau satu keluarga, meskipun mereka berbeda-beda, tapi mereka akan disatukan dalam satu tempat. Karena apa? Karena berkumpul itu bagi kita mah adalah satu kebahagiaan. Dan akan ada mengatakan kata ibunya, saya itu nggak mau kalau sendirian begini. Saya pengen dengan anak saya. Jadi Masya Allah, kumpulnya dengan keluarga di surga begitu luar biasa ya. Kita kumpul di kota Mekah dengan istri kita kumpul di kota Mekah dengan anak-anak kita. Apa yang bayangkan? Masya Allah. Banyak seorang suami yang memeluk istrinya depan Ka'bah. Anak yang memeluk orang tuanya di depan Ka'bah. Orang tua yang memeluk anaknya di depan Ka'bah. Kebayang nggak? Itu baru tempat yang mulia di dunia. Kebayang kalau kita bisa berkumpul di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan kecuali kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, di surga Allah. Jadi sekali lagi Kang Alim, jadi kalau disebutkan nama laki-laki di surga, di dalam Quran, ini saking ringkasnya Quran. Maka itu pasti hukum itu adalah untuk perempuan, kecuali khusus-khusus seperti bab haid kan disebutnya perempuan. Jadi kalau disebutkan laki-laki, otomatis perempuan dapat. Tapi kalau disebutkan perempuan, laki-laki, nah gitu. Itu rumus Quran. Jadi santai aja. Kalau di sini ada ayat yang berkenaan dengan laki-laki, berarti perempuan juga sama. Nah gitu ya. Jadi itu saking singkatnya Quran. Bagaimana kalau perempuan yang belum menikah di mana? Di dunia. Apakah mereka tetap akan, insya Allah, mereka akan dijodohkan dengan orang yang imannya setara dengan mereka. Punten, saya nanya, kalau Maryam itu, Siti Maryam itu udah menikah belum? Ibunya siapa? Ibunya Nabi Isa sudah menikah belum? Belum kan? Beliau ini belum menikah. Dan saya temukan siapa yang akan cocok menjadi suami beliau, ternyata beliau itu nanti akan dinikahkan oleh Allah dengan Rasulullah. Jadi Masya Allah. Karena iman beliau itu tidak ada yang bisa menandinginya. Karena sementara di akhirat nanti pernikahan itu harus yang setara apanya? Imannya. Jadi seperti itu Kang Adib. Enggak. Itu ada lagi dari atasnya tuh Kang, mana yang belum tuh? Sudah. Bagaimana menanamkan keyakinan dalam hati? Oh iya ya. Nah itu di atas yang panjang. Oh iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mau warahmatullahi. tanya, bagaimana menanamkan keyakinan dalam hati kalau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti, seperti halnya kiamat dan kematian. Tetapi tetap saja saya selalu berleha-leha dan selalu berbuat dosa, padahal hari kiamat dan kematian itu pasti akan datang. Kalau mengharapkan surga rasanya jauh sekali. Atur nuhun, Pak Ustadz. Oke. Not, Belajar maaf, daripada. Oke. Ya. maaf tidak bisa kirim gift singa katanya. Oke. Soalnya bukan TikTok ya. Enggak, Ustadz. Oke, coba kita belajar dari orang-orang sekitar kita. Bagaimana kita tidak yakin kalau kita melihat orang tua kita meninggal, anak kita meninggal, suami kita meninggal, tetangga kita meninggal.
Lantas perlu bukti apa lagi? Kata Rasulullah, kafa bil mauti mau itu. Pelajaran yang terbaik itu dalam kehidupan adalah kematian orang-orang yang terdekat dengan kita. Artinya apa? Ketika mereka diwafatkan oleh Allah, kita pun sama. Ya, rumus kalau dalam filsafat itu, ketika kita mengetahui si A adalah manusia, si B adalah manusia, si A meninggal, berarti si B juga sama manusia bakal meninggal. Ya kita harus banyak berpikir, harus banyak berpelajar, ya. Bagaimana kita meyakini bahwasanya kehidupan itu, kematian itu pasti, ya pasti. Ya. Kita lihat semua orang yang hidup itu, kata Allah, kalau dalilnya itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup itu pasti mati. Bagaimana kita merasa aman dengan kematian sementara orang-orang yang ada di sekitar kita sama meninggal. Saya itu kemarin saya hari Rabu itu biasa sok, sok ngayakeun saya belajar. Saya yang bahasa lamun cek bahasa pesantren mangalau deui. Saya ada berempat ya. Saya ada ustadz semua itu. Ternyata kemarin teman saya tiba-tiba beliau sakit perut, sakitnya di perutnya, tiba-tiba meninggal. Masya Allah, luar biasa katanya. Orang ahli ilmu. Beliau itu senangannya ngaji, 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 ngaji. Masya Allah, ketika beliau meninggal, itu yang mensolatkan dah ulama semua. Penuh rumahnya, Masya Allah. Ini jadi, itu padahal usia sama dengan saya. Beliau tidak ada keluhan, tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Ya pada dasarnya kalau kita hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah, Allah masih memberikan kesempatan untuk bertobat kita kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Tapi ingat, jangan sombong, jangan takabur, karena kematian tidak pernah menunggu taubatnya kita. Kematian tidak pernah menunggu solehnya kita. Kematian tidak pernah menunggu kita baik dulu. Kematian itu akan datang ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini apa yang harus kita lakukan hari ini? Kita tahu kiamat besok. Umpama ya, kalau kita bisa beramal, beramal aja dulu. Jangan mikirin besok akan terjadi kiamat. Yang penting kita beramal sebanyak mungkin. Jadi sekali lagi, bagaimana cara menumbuhkan keyakinan? Belajar dari orang-orang sekitar kita. Belajar dari orang sekitar kita. Maka Rasul mengatakan, perbanyaklah berziarah ke makam. Ya, kalau ada orang tua makam, orang tua datang. Karena sunnah itu. Fazuruha, kalimat zuruh itu ziarahlah ke makam. Bagaimana tadabur, tafakur. Ya. Maka Rasul itu mengatakan, dekatlah rumah itu dengan kuburan. Jauhi dari masjid. Ada orang lain. Hayang deket yang masjid, jauh di mana? Di kuburan. Untuk apa mendekati kuburan? Supaya kita sering melihat bagaimana fenomena orang-orang yang meninggal lebih dulu daripada kita. Kenapa harus jauh dari masjid? Supaya langkah kita ke masjid itu setiap langkahnya dihitung sebagai kebaikan, dihitung sebagai penghapus dosa. Itu makna supaya kita jauh daripada masjid. Ya seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Damang sadayana, Ibu Erna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memasuki pukul 9 lebih 08 Ustaz. Kita tutup sesi tanya jawab hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Sunardi Badrul Jamal atas semua jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan. Untuk menutup kajian pagi hari ini, marilah kita sempurnakan dengan menutupnya dengan berdoa. Insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Sunardi Badrul Jamal. Mangga, waktu dan tempat dipersilakan. Enggak ada yang berdoa nih, enggak ada yang berdoa. Kang Opik mana Kang Opik? Kang Ah Casba. ini Kang Opik. Kang Casba, Eka doang Kang Casba. Kang Opik enggak doang Kang Opik ah. Dipulkeun Ustad. Nah, Ah Kang Opik siap dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu Ya, wassalamu salam. ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita berdoa semoga apa yang kita lakukan hari ini dan kedepannya makin rahmat, makin barokah. Amin ya Karena Allah. kita barusan membahas kiamat, ngeri Ustadz. Soalnya aku banyak resah. Dan semoga teman-teman semua, Bapak, Ibu, termasuk khususnya untuk Bapak Haji Supriyadi yang telah membantu kita semua, syariatnya dari beliau, hakikatnya dari Allah SWT. Semoga
diberikan kesehatan, panjang Amin ya umur, Allah. dan makin Amin ya sukses. Allah. Amin ya Dan Allah. Amin ya sukses Allah ya Rabbal di Alamin. berkah menjadi ilmu manfaat. Nah, Amin. dibawa ke akhirat nanti. Marilah kita berdoa Amin. bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin ya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Salam warahmatullahi wabarakatuh. pagi hari ini semakin banyak yang bergabung ya, mencapai hampir ke 40 orang lebih. Insya Allah Bapak Ibu di istiqomahkan ya tiap hari. Amin. Semoga bisa istiqomah semuanya. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan Mana Dim? Oke, Nasihat. saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dan mohon maaf apabila banyak kekurangan selama acara pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Pak Ustaz. Sami-sami atur nuhun sadayana. Pak Yogi, Bu Erna sadayana, Kang Opik, Pak Haji Adi sadayana. Ya, Bule, nonton. sami-sami. Nuhun, Sede Pak Kang Ustaz. Casbla, Kumaha Putra sedong damang Kang Casbla. Alhamdulillah. Di kampung sedayana atur nuhun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak.